Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita siapkan hati kita. Kita muliakan Dia, kita agungkan Dia. Karena Dia Allah yang maha tahu. Walaupun kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ada berbagai macam persoalan. Tetapi percayalah, kemana kita dapat pergi menjauhi roh Tuhan. Roh Tuhan akan tahu segala keperluan dan kebutuhan setiap kita. Oleh sebab itu mari kita berdoa bersama-sama. Biarlah kita pusatkan hati kita tertuju kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, hari yang Kau beri buat setiap kami. Setiap kami yang beribadah walaupun kami berbeda waktu dan ruang kami, tapi kami mempercayai bahwa Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami dan kami memusatkan perhatian kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dimuliakan Engkau di tengah-tengah seluruh umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh haleluya Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami bersyukur Kau ada buat kami.
dimanapun kami ada, Engkau Allah yang setia. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Engkau, oh Tuhan. Sungguh Haleluya. Selamat pagi semua. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Glory bagi Engkau Yesus. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Yang menyediakan yang ku perlukan, mendatangkan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setia. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Itu baik,
setianya, kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan. Amin. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Oh, glory bagi Engkau Yesus Tuhan. Engkau baik, kebaikan-Mu selalu dinyatakan di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Glory, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan firman kita bersama-sama pada kesempatan ini. Dalam persekutuan kita bersama-sama pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan, menggumulkan firman Allah sebagai pertanggungjawaban iman kita sebagai orang percaya. Bagaimana hari demi hari biarlah hidup kita boleh dituntun oleh firman-Nya. Sebab kita tak dapat jalan tanpa firman Allah, sekaligus memperkaya kita dengan nilai-nilai rohani melalui firman Allah yang kita serap, yang sungguh-sungguh kita gemari dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita bersama-sama berdoa untuk memulaikan persekutuan kita di dalam firman ini. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur untuk segala kebaikan dan rahmat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya yang telah kami rasakan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih pada kesempatan ini kami mau belajar bersama-sama akan firman-Mu. Itu sebabnya terangi hati kami Tuhan, pikiran kami dan segenap hidup kami, tenaga kami, tubuh kami, segenap apa yang ada pada kami gunakan untuk kami boleh memuliakan Engkau supaya kami dapat semakin hari Tuhan mengenal pribadi-Mu dan semakin kami takjub akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, berkati setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan akan rekaman video ini. Mereka boleh diberkati olehnya dan Engkau juga mengurapi akan hamba-Mu yang menyampaikannya. Hamba-Mu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi oleh karena Roh Allah, Roh Kudus yang bekerja mengurapi akan setiap perkataan yang diucapkannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan dan harapan kita bersama-sama kita senantiasa ada di dalam perkenanan, di dalam penyertaan, di dalam kekuatan, di dalam kesegaran yang datangnya daripada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Nah, pada kesempatan minggu ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Allah, kebenaran Allah yang ada di dalam firman-Nya, di mana memang itu merupakan
hal yang sangat substansi atau sangat pokok dalam hidup kita, yaitu mengenai inti pengharapan Kristen. Saya memberi judul terhadap renungan kita atau khotbah pada pagi hari ini, yaitu inti pengharapan Kristen. Ketika kita bicara inti pengharapan Kristen, tentunya kita tidak dapat jauh atau kita tidak dapat keluar daripada karya Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, yaitu melalui peristiwa kematian dan secara khusus melalui kebangkitannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita telah membaca di dalam Alkitab atau kita sudah mendengar khotbah-khotbah yang berkaitan dengan kebangkitan orang-orang mati di sepanjang yang Alkitab sudah narasikan, yang Alkitab sudah ceritakan di dalam seluruh peristiwa-peristiwanya. Ada peristiwa daripada kematian dan kebangkitan daripada Lazarus, ada Dorcas, lalu kemudian ada Eutikus. Lalu kemudian di perjanjian lama ada peristiwa daripada kebangkitan di zaman daripada Elia maupun Elisa. Pada waktu Yesus bangkit pun ada orang-orang yang bangkit keluar dari kuburan dan menampakkan diri kepada banyak orang dalam peristiwa itu. Namun kita akan membicarakan dalam kesempatan ini bukanlah berkaitan dengan kebangkitan-kebangkitan yang demikian. Karena apa? Karena kebangkitan orang mati yang pernah dicatat oleh Alkitab di dalam sejarah perjalanan umat manusia sebagaimana yang termaktub di dalam Alkitab adalah sebuah kebangkitan atau peristiwa kebangkitan yang berbeda dengan kebangkitan daripada Kristus Yesus Tuhan kita yang telah mengalahkan maut. Peristiwa daripada kematian dan kebangkitan Yesus adalah sebuah peristiwa yang unik, merupakan sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh istimewa, merupakan sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh super dahsyat dalam sepanjang sejarah. Dan itu memberikan manfaat, memberikan berkat yang besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya peristiwa kematian daripada beberapa orang yang dicatat oleh Alkitab, baik itu Lazarus, Dorcas, Eutikus, maupun orang-orang yang sudah dibangkitkan dalam zaman Elia, Elisa, bukanlah sama atau tidak sama dengan peristiwa daripada kebangkitan Yesus. Mengapa? Karena kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang mengenakan tubuh kemuliaan. Mengenakan tubuh kemuliaan. Sedangkan kebangkitan yang dialami oleh mereka yang pernah mati dan juga bangkit, yang dicatat oleh Alkitab yaitu Lazarus dan seterusnya tadi yang saya sudah katakan, adalah sebuah kebangkitan tubuh yang mengenakan tubuh yang sama sebagaimana mereka sebelum mati. Itu sebabnya tubuh yang sudah bangkit itu dan mereka mengenakan tubuh yang sama sebagaimana sebelum mati, tubuh itu mengalami kematian kembali, mengalami kebinasaan kembali. Terjadi kembali peristiwa kematian atas mereka. Mereka tidak hidup selama-lamanya, mereka tidak bangkit selama-lamanya. Itu sebabnya dalam peristiwa kebangkitan Kristus merupakan dasar, merupakan tonggak daripada seluruh perjalanan hidup beriman kita, di mana kita melabuhkan seluruh pengharapan kita, di mana inti daripada pengharapan iman Kristen itu dilabuhkan, itu didasarkan kepada peristiwa daripada kebangkitannya. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-19. Maksud saya adalah ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia seluruh kepercayaan kita. Sia-sia. Bahkan peristiwa kematian Yesus pun di atas kayu salib, itu pun menjadi kehilangan makna,
Memang kematiannya itu sangat penting. Kematian Yesus di atas kayu salib sangat-sangat penting. Tetapi tanpa kebangkitan, bahwa kematian itu sendiri belumlah selesai pada dirinya. Berkaitan dengan penebusan, berkaitan dengan kehidupan kekal yang seharusnya diterima, seharusnya dialami oleh setiap orang yang percaya, secara khusus yaitu orang-orang yang percaya. Itu sebabnya peristiwa kebangkitan merupakan dasar daripada perjalanan kehidupan beriman kita, di mana kita boleh berbagian di dalamnya dan merayakan betapa dahsyat dan luar biasanya janji pengharapan yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana dikatakan tadi itu, judul daripada renungan kita pada pagi hari ini adalah inti pengharapan Kristen. Secara jujur, kalau kita tanya, sebenarnya ada banyak orang Kristen hari ini, mereka lebih menyukai hal-hal yang sifatnya di mana imannya itu berelasi langsung, memberikan efek langsung atas hidupnya saat itu. Dia berurusan dengan Tuhan ketika kebutuhannya, keperluannya, kesenangannya, atau terhindarkannya dia daripada derita yang saat itu sedang dialaminya, lalu dia membawa imannya sesuai dengan keadaannya saat itu. Artinya bahwa dia berurusan dengan Tuhan ketika urusan-urusannya memang harus diselesaikan di saat itu. Jadi dia mencari Tuhan hanya untuk kebutuhan sementara di saat itu, berurusan dengan hidupnya hari itu. Padahal jikalau kita melihat apa yang Alkitab tuliskan berkaitan dengan karya Kristus, bagaimana Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini, dia datang merendahkan dirinya, dia mengosongkan dirinya, mencari umat manusia, mencari engkau dan saya. Dia mencari engkau dan saya, dan dia mendapatkan kita. Dan kita yang telah didapatkannya ini, dia tidak ingin kita hanya hidup untuk hidup hari ini. Kita hidup melihat apa yang ada hari ini dan berkaitan dengan kepentingan-kepentingan hari ini. Allah menginginkan, Kristus menginginkan setiap orang percaya dipanggil untuk melihat di balik semua yang telah Kristus lakukan ketika dia telah meninggalkan kemuliaannya di sorga. Dia turun ke dalam dunia untuk mencari engkau dan saya, supaya kita berbagian di dalam kehidupan yang sejati kelak bersama-sama dengan dia. Oh, kelihatannya seolah-olah kekristenan itu hanya bicara hidup sesudah mati. Seolah-olah hidup ini hanya membicarakan tentang kehidupan sesudah kematian. Memang kita bersetuju, memang kita sepakat bahwa memang ada kehidupan sesudah kematian. Tapi jikalau itu terus-menerus dibicarakan, disampaikan, seolah-olah itu tidak menarik. Bukankah hidup yang hari ini? Sebenarnya ini konsep berpikir yang namanya pragmatisme, yaitu sebuah paham di mana kebenaran itu dijadikan kebenaran, ya, ketika hal itu berkaitan langsung dengan hidup saat itu, bermanfaat untuk hidup hari itu. Itu pragmatisme namanya. Kalau rupa-rupanya Yesus datang, ya, Yesus datang ke dalam dunia ini hanya untuk itu, saya kira Yesus akan sangat menyesal kalau ternyata umatnya mengkaitkan maksud kedatangannya itu hanya untuk kepentingan-kepentingan hidup hari ini.
Itu sebabnya di ayat 19 dari 1 Korintus pasal 15 tadi itu dikatakan, jikalau kita dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saya ulangi, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita paling sial, kita orang yang malang, kita orang yang tidak beruntung. Mengapa? Karena ternyata atau rupa-rupanya Kristus hanya untuk kepentingan hidup di dunia ini, hidup yang sementara ini. Padahal padahal daripada kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya, yang merupakan tujuan daripada Kristus datang ke dalam dunia ini, ketika dia menjadi manusia. Pikirkan, ketika dia menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Dia turun menjadi manusia, meninggalkan kemuliaannya di sorga, dan merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati, dan mati di atas kayu salib. Untuk satu tujuan, bagaimana kematiannya dan sesudah kematiannya dia bangkit dan mengalahkan maut, supaya setiap orang yang percaya benar-benar dapat hidup, dan kehidupan yang dimilikinya di dalam Kristus adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang sejati, kehidupan yang sejati, kehidupan yang selama-lamanya bersama-sama dengan Allah, selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang kecenderungan jiwa kita, kecenderungan daripada daging ini, kecenderungan daripada natur diri kita yang telah terkontaminasi oleh dosa ini, memang kita selalu ingin supaya apa yang hari ini, apa yang sekarang ini sungguh-sungguh dapat saya nikmati. Dan kita melihatnya dalam jangka pendek, kita melihatnya dalam jangka hidup hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam banyak hal dalam hidup kita, kita diperhadapkan dengan pergumulan demi pergumulan. Kita diperhadapkan dengan pergumulan demi pergumulan. Dan tentunya pergumulan-pergumulan itu bisa saja menggoncangkan akan hati kita, menggoncangkan jiwa kita ketika itu tragedi. Ketika terjadi sebuah kecelakaan, atau ketika terjadi kematian daripada orang yang kita kasihi, itu menggoncang jiwa. Ketika rumah tangga mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, menjadi berantakan, tentunya itu menggoncang jiwa. Dan itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Karena memang hal-hal itu memang bersentuhan langsung dengan kehidupan kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini tidak berarti bahwa kita kemudian mengabaikan hidup hari ini, lalu hanya memikir-mikirkan akan kehidupan sesudah mati. Justru dengan kita memikirkan apa yang ada dalam kekekalan, justru dengan kita memikirkan kehidupan dalam kekekalan bersama dengan Allah, kita harus mempersiapkan diri hidup kita hari ini. Kita mempersiapkan hidup kita hari ini. Bukan hidup dengan sembrono, bukan hidup dengan semau-maunya. Justru karena kita tahu bahwa hidup kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar oleh Kristus di atas kayu salib. Harganya telah selesai, lunas dibayar oleh Kristus di atas kayu salib. Justru dengan hal itulah menuntun kita untuk memaknai hidup yang sementara ini, hidup yang sementara ini di dalam sikap diri kita, sikap daripada hati kita
yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita membawanya di dalam rasa tanggung jawab kita kepada Allah yang hidup itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berurusan dengan Tuhan, kiranya urusan-urusan kita dengan Tuhan tadi itu bukan karena sekedar kebutuhan-kebutuhan kita, bukan sekedar kesenangan-kesenangan kita, bukan sekedar akan kepuasan-kepuasan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus membawa hati kita kepada apa yang Alkitab katakan. Karena firman Allah ini adalah perkataan-perkataan yang hidup. Memang ini kertas, memang ini buku, ini benda mati. Secara materi ini hanyalah kertas dan buku. Tetapi perkataan-perkataan yang di dalamnya itu mengandung nafas Allah. Tuhan yang menginspirasikannya, yang memberikan ilhamnya kepada penulis-penulisnya, supaya kita yang membaca dan merenungkannya hari ini, kita boleh hidup darinya. Kita benar-benar hidup darinya. Kita dapat melihat bagaimana hidup kita hari ini berdasarkan firman Allah. Itu sebabnya Alkitab menuliskan begitu panjang mengenai kebangkitan Kristus, mengenai kebangkitan kita dan kebangkitan tubuh. Mengapa begitu panjang Alkitab menuliskannya? Mengapa kita lebih tertarik dengan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan, bukan berarti kita menyangkali ya, berkaitan dengan kekhawatiran hidup. Kita menyukai dengan renungan-renungan yang sifatnya memang supaya kita tidak khawatir. Dan karena memang kita berjumpa dengan hal itu, seharusnya kalau kita mau maju, kalau kita mau terus membawa diri kita di dalam kematangan rohani yang semakin dalam, kita akan membawa diri kita melihat akan apa yang Alkitab tuliskan, Alkitab katakan, secara jujur kita dapat merenungkannya. Kita tidak menghindarkan akan teks-teks daripada Alkitab. Lalu kemudian kita hanya menyukai sesuai dengan selera kita. Karena itu berkaitan memang tadi itu dengan kebutuhan kita hari ini. Kita belajar melalui firman Allah ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Lazarus bangkit. Ketika Lazarus bangkit, Tuhan Yesus mengatakan apa? Lazarus, bangkit, keluar. Kita bisa menyaksikan itu di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11. Yohanes pasal 11. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ketika Lazarus mendengar perkataan Yesus, Lazarus bangkit. Dia mendengar firman. Yang membuat Lazarus bangkit adalah perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Perkataan yang keluar dari mulut Kristus. Dia mendengar dan dia bangkit. Dia mendengar dan dia hidup. Itu sebabnya kita hidup dari perkataan firman-Nya. Nah, firman Allah telah menuliskan begitu panjang akan mengenai kebangkitan. Di sini kita melihat bahwa kebangkitan Lazarus ini karena memang dia mendengar semata-mata akan firman Allah. Itu sebabnya kita pun membawa diri kita kepada firman Allah yang mengubahkan kita. Terus menerus kita memperkatakan, memperdengarkan kepada diri kita, mengajari diri kita untuk supaya kita apa? Kita bangkit, kita hidup dengan perkataan Allah yang hidup di dalamnya. Bukan berdasarkan segala sesuatu yang terjadi. Bukan berdasarkan di sekeliling kita, oh
si A bilang begini, si B bilang begini, sikap si A begini, dan seterusnya dan seterusnya. Sementara firman Allah yang telah kita dengarkan selama ini seolah-olah hilang lenyap. Padahal secara kognitif kita tahu firman Allah kemana semuanya. Kiranya kita bukanlah menjadi orang-orang yang sebagaimana yang Yesus pernah perumpamakan mengenai penabur yang menaburkan benihnya, yang jatuh di pinggir jalan, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang di semak duri, dan yang keempat di tanah yang subur. Kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menyimpan firman-Nya di dalam hati kita, karena memang firman Allah itu merupakan kehidupan kita, merupakan nafas Allah yang memang memberikan kehidupan dari waktu ke waktu dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 dan 21 kita akan baca bersama-sama. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitabnya. Filipi pasal yang ketiga ayat 20 dan 21. Dikatakan demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kenapa kita kemudian nanti sesudah kita mati kita akan dibangkitkan? Kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Kenapa bukan tubuh ini? Kenapa bukan tubuh yang sekarang? Dan harus tubuh kemuliaan. Karena memang tubuh yang sekarang ini tidak cocok untuk masuk. Tidak cocok masuk surga. Tidak bisa. Tubuh ini tidak bisa masuk surga. Ketika Yesus bangkit, wajahnya tidak dikenali. Maria Magdalena tidak mengenali, dikira dia penjaga taman. Ketika dua murid berjalan ke Emmaus, mereka tidak mengenali Yesus. Wajahnya mereka tidak kenali. Tubuhnya memang tubuh jasmani, tubuh daging. Tubuhnya adalah tubuh daging, tetapi tidak dikenali karena memang sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan ini adalah tubuh yang memang tidak seperti sebelum mati. Tubuh itu. Dan itu akan dialami oleh Bapak Ibu. Kita akan mengalaminya. Kita akan mengenakan tubuh itu sesudah kita mati. Dan semua orang pasti akan mengalami kematian. Kecuali memang kita berada di dalam zaman. Ketika memang Kristus datang pada kali yang kedua, tahu-tahu di zaman kita inilah dia datang. Dan kita tidak mengalami yang namanya kematian. Tetapi kalau Kristus belum datang di zaman kita, semua manusia, siapapun dia, akan mengalami yang namanya kematian. Sesudah itu kita akan mengenakan tubuh kebangkitan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 15 tadi, ayatnya yang ke-42 dan 44. 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 44. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan dalam tubuh alamiah, yang dibangkitkan dalam tubuh rohania. Di sini kita mendapati ada pengontrasan, ya, dikontraskan antara tubuh yang pertama itu adalah tubuh yang dapat binasa menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Tubuh yang hina menjadi tubuh yang mulia. Tubuh yang lemah menjadi tubuh yang kuat. Tubuh yang alamiah menjadi tubuh yang rohania. Jadi tubuh kita yang sekarang ini yang dapat binasa, yang hina, yang lemah dan alamiah ini, itu tidak cocok masuk ke dalam sorga.
Tidak cocok masuk dalam sorga. Itu sebabnya tubuh kita ini harus diubahkan. Tubuh kita ini harus diubahkan. Mengapa tubuh ini harus diubahkan? Karena memang kita akan mengenakan yang tidak dapat binasa itu, yang kuat itu, yang mulia dan yang rohania. Ketika Yesus bangkit, dia berjumpa dengan murid-muridnya. Ketika dia masuk ke dalam ruangan, dia menembus akan ruangan itu. Sesuatu yang tidak alamiah. Karena memang bukan jasmania dan rohania. Lalu kemudian tubuh itu pula adalah tubuh yang bukan yang tidak ada darah, tidak ada daging. Yesus menyampaikan itu kepada murid-muridnya ketika berada di tepi daripada Danau Tiberias. Anak-anak, apakah kalian memiliki lauk pauk? Tuhan Yesus bertanya. Ketika dia menampakkan dirinya kepada mereka yang ada pada waktu itu berada di tepi Danau Tiberias. Dan ketika Yesus berjumpa dengan mereka, Yesus menawarkan akan ikan goreng. Yesus menawarkan ikan goreng kepada mereka. Dia menunjukkan, mendemonstrasikan akan hal itu. Bahwa memang tubuhnya adalah tubuh memang jasmani. Bahkan ketika dia berjumpa dengan Thomas, dia mengatakan kepada Thomas, ini bekas daripada paku. Bekas daripada tombak di lambungnya. Bekasnya ada. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang memang ketika kita merenungkannya, bagaimana mungkin tubuh yang mulia ini, tapi pada saat yang sama ada bekas di sana, ada bekas luka. Tapi pada saat yang sama tubuh wajahnya tidak bisa dikenali. Jangan membayangkannya seperti tubuh yang jasmani ini. Kalau kita memang membayangkannya dalam tubuh jasmani, ya tidak nyambung. Tidak bisa kita pahami menurut ya apa yang menjadi standar, yaitu tubuh jasmani ini. Karena sebenarnya memang tubuh yang kita akan miliki bersama-sama dengan dia adalah tubuh kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini memang kita tidak sedang membicarakan hal-hal yang sifatnya itu moralitas, kehidupan yang baik. Kalau ternyata Yesus datang ke dalam dunia ini supaya umatnya menjadi orang yang baik, saya kira dia tidak perlu turun ke dalam dunia ini. Dia hanya berfirman atau dia hanya memerintahkan kepada nabi-nabinya, kepada rasulnya. Dia cukup mengutus mereka untuk menyampaikan hukum-hukumnya. Dia tidak perlu turun. Justru karena dia turun ke dalam dunia ini supaya memberikan jaminan kepada engkau dan saya, memberikan sebuah garansi kepada engkau dan saya bahwa kelak engkau akan memiliki tubuh kebangkitan itu. Dan ketika dia datang pada kali yang kedua, 1 Korintus 15 ayat yang ke-23, saya bacakan untuk kita sekalian. Ayat yang ke-23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi pada waktu kedatangannya itu orang-orang akan dibangkitkan. Semua orang tanpa terkecuali. Kebangkitan Yesus bukan supaya kita dibangkitkan, bukan. Kebangkitan Yesus bukan supaya kita dibangkitkan, karena rupa-rupanya orang fasik pun juga dibangkitkan. Kebangkitan Yesus bukan supaya kita dibangkitkan, karena orang fasik pun akan dibangkitkan. Kebangkitan Yesus supaya kita yang dibangkitkan ini, orang-orang benar, dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan dan tidak menerima penghukuman. Tidak menerima penghukuman. Dan kita akan menerima bagian kita. Kita akan menerima kehidupan yang kekal, kemuliaan
untuk selama-lamanya bersama dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang fasik dibangkitkan, mereka akan menerima penghakiman. Mereka akan menerima penghakiman di mana murka Allah akan dicurahkan kepada semua orang yang tidak mau percaya kepadanya. Itu sebabnya hari ini ketika kita percaya kepada Allah, ketika kita mendedikasikan diri kita kepada Tuhan dalam hidup hari ini, kita benar-benar membawa diri kita untuk melihat nilai-nilai hidup kita yang telah kita terima daripada Dia yang telah bangkit itu untuk hidup yang benar. Untuk hidup yang benar. Aplikasinya harus dimulai daripada kebangkitannya. Jangan pernah lepaskan itu. Dan hal yang terbesar yang dikaruniakan kepada kita umat-umatnya, itulah yang kita rayakan dalam hidup ini. Itulah yang kita rayakan dalam hidup ini. Bukanlah hal-hal yang sifatnya sesuatu yang sifatnya biasa. Kalau misalnya saya bilang, Pak Yohanes luar biasa ya. Loh, luar biasanya kenapa? Oh, karena dia bisa mengangkat air 1 ember. Saya kira sebagai orang yang sudah dewasa, hal yang wajar kalau dia mampu melakukan sebuah tindakan mengangkat beban, yaitu air 1 ember. Itu sesuatu yang biasa sebagai orang yang sudah dewasa. Demikian pula Allah, jikalau kita memuji hanya karena Dia mampu melakukan mujizat, Dia mampu melakukan tindakan-tindakan yang memang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Sebenarnya kita membuat Tuhan itu serupa dan segambar dengan kita. Padahal kita dicipta serupa dan segambar dengan Dia. Terbalik. Memang kita harus menaikkan syukur atas perbuatan Tuhan dalam hidup kita berkaitan dengan pertolongannya. Tetapi itu tidak boleh melampaui daripada sukacita, pujian kita, rasa syukur kita atas tindakannya yang telah turun meninggalkan sorga, datang ke dalam dunia ini mencari kita yang akan binasa ini, dan didapatinya kita dan dijadikannya kita menjadi milik kepunyaannya, sehingga sesudah kita menyelesaikan pertandingan kita di dalam dunia ini, kita akan menerima mahkota kekal, kita akan menerima bagian kita, yaitu di dalam tubuh yang mulia yang tidak dapat binasa. Itu yang harus mendatangkan akan sukacita kita besar dalam hidup kita. Wow, sesuatu yang begitu dahsyat, sesuatu yang begitu luar biasa mempesonakan kita, karena itulah Injil yang sesungguhnya. Jadi kita tidak hanya sekedar memuji Dia hanya karena di dalam hal-hal yang sifatnya remeh dalam tanda kutip berkaitan dengan Dia sebagai Allah yang hidup. Allah yang hidup tentunya mampu melakukan semuanya itu. Itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang terlalu kecil bagi Dia. Sesuatu yang terlalu kecil. Tetapi ketika Allah datang ke dalam dunia ini, itulah yang diberitakan ke dalam dunia ini pula oleh setiap orang-orang yang mau dipakai olehnya untuk menjadi pemberita-pemberita daripada Injil kebenarannya itu sendiri. Kiranya setiap kita membawa hati kita ketika kita mendengarkan firman Allah ini untuk masuk di dalam inti daripada pengharapan iman kita yang sesungguhnya. Inti daripada pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus yang telah menebus kita dan yang juga telah memeteraikannya dengan Roh Kudus-Nya untuk menjadi kepunyaannya untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Ada kalanya kami tidak membawa hati kami untuk melihat perkara yang jauh lebih besar yang telah Engkau kerjakan dalam kami. Kami menganggap sepi akan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Ketika Engkau melakukan hal yang terbesar dalam hidup ini. Ketika Engkau telah melakukan hal-hal yang begitu dahsyat dalam hidup ini. Dan kami mulai memindahkan akan ketertarikan kami kepada hal-hal yang sifatnya sekunder dalam hidup ini. Tuhan, bawa dan tawan hati kami supaya kami dapat memiliki hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada
apa yang seharusnya kami syukuri dalam hidup ini. Sehingga kami pun boleh berjalan di dalam terang Injil-Mu yang murni dan sejati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu, berkati setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new